Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan berdoa. Mari bersatu hati dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah demi anugerah Engkau nyatakan kepada kami, sehingga hidup kami tidak hanya berkutat pada kehidupan yang dipenuhi kesulitan, tetapi anugerah-Mu membebaskan kami dari segala kesulitan, bahkan dari segala cengkeraman dosa. Dan bersyukur karena dalam kemurahan-Mu dan dalam dekapan cinta kasih-Mu, kami boleh merasakan kedamaian jiwa. Dan kiranya kedamaian hati kami Kau sempurnakan melalui sapaan-Mu. Karena dengan mendengarkan sapaan-Mu, mendengarkan perkataan dan firman-Mu, hati kami akan dibuat menjadi lebih tenang, lebih teduh dan bahagia. Karena itu ya Tuhan, nyatakanlah firman-Mu. Kiranya anak-anak-Mu yang telah menyiapkan diri untuk membacakan, menggaungkan akan firman-Mu, demikian juga hamba-Mu yang akan memberikan penjelasannya. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu agar secara sinambung antara pembacaan, perenungan, dan kami semua yang menghayatinya mendapatkan saluran berkat yang memadai bagi kehidupan kami, dan kami tidak akan pulang dengan tangan hampa, tapi kami pulang dengan membawa kekuatan firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan spiritual kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tuhan Allah telah memberitakan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapa yang berani berbantah dengan aku? Mari kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 118 ayat 1 dan 2 serta ayat 19 sampai 29.
bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakanku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan yang ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan. Marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran, ya Tuhan. Diberkatilah yang datang dalam namanya. Kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhan Allah. Ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku. Aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes 12, mulai ayat 12 hingga yang ke-16. Yohanes 12, mulai ayat 12 hingga yang ke-16. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal itu ditulis mengenai dia dan telah dilakukan untuk dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Haleluya, pada umat sabda hikmat. Haleluya, buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Apa kabar? Selamat pagi juga Bapak Ibu yang sedang menyaksikan streaming bersama-sama di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa menyatukan kita sekalipun kita terpisah secara geografis. Nah Bapak Ibu, tema kita hari ini beriman dengan sederhana. Beriman itu berbeda dengan iman. Ada iman sebagai kontennya, beriman adalah cara menghidupi dan menjalankan keimanan itu. Nah Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi, cara seseorang menyatakan
sayang atau cinta kepada orang lain sangat dipengaruhi oleh kompleksitas kondisi psikologi yang dialami. Cara Bapak Ibu menyatakan sayang kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara yang lain sangat dipengaruhi suasana hati dan carut marut emosi yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Saya ambil contoh, apakah carut marut perasaan kita akan mempengaruhi ekspresi kita kepada orang lain dan cara bagaimana kita menghormati orang lain itu. Kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan yang dialami oleh seorang raja. Raja ini adalah Raja Shah Jahan. Kondisi psikologi cinta dari seorang raja yang bernama Shah Jahan, Bapak Ibu, yang sangat mencintai istrinya itu terungkap dari cara bagaimana dia memperlakukan istrinya. Ini dia. Shah Jahan adalah raja di India pada abad ke-17. Dia punya seorang istri yang bernama Mumtaz Mahal. Ia sangat mencintai, mengagumi kecantikan dan kemolekan sang Mumtaz Mahal ini, sehingga dia mau memberikan penghormatan yang luar biasa. Hati yang dipenuhi oleh rasa cinta itu membuat dia memberikan penghormatan yang luar biasa. Ini yang saya maksudkan, bahwa kondisi psikologi seseorang itu dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang ada di dalamnya. Konsep dia tentang sayang dan cinta dipengaruhi oleh kondisi dan carut marut daripada keadaan psikologinya. Bapak Ibu pasti pernah membaca dan mendengar tentang Taj Mahal. Taj Mahal ini bukan masjid, Bapak Ibu. Ini adalah makam. Makam yang di dalamnya disemayamkan istri dari Shah Jahan tadi. Ketika Mumtaz tadi melahirkan, ternyata dia tidak bisa diselamatkan oleh tim medisnya kerajaan sehingga dia meninggal. Sebagai suatu bentuk dan penghormatan akan cintanya sang raja, maka Raja Shah Jahan membangun sebuah makam yang pada akhirnya menjadi sebuah keajaiban bagi dunia. Disinilah ungkapannya, bagaimana suatu konsep cinta, konsep sayang yang dipengaruhi oleh emosi tadi dituangkan dalam bentuk yang sungguh luar biasa menjadi keajaiban dunia. Apa artinya Taj Mahal? Taj itu dari kata mahkota atau hiasan kepala, sesuatu yang sangat dihormati. Dan mahal bukan mengambil nama dari tadi Mumtaz Mahalnya, tapi mengatakan ini adalah istananya. Istana dari sang mahkota raja yang sedang bersemayam di situ. Demikianlah sebuah konsep cinta yang dituangkan dalam bentuk penghormatan, dilakukan dengan cara yang sungguh luar biasa, yang memesona dan sungguh membuat keajaiban. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saya tidak melanjutkan tentang kisah cinta Raja Jahan dengan Mumtaz Mahal tadi. Tapi hari ini saya mau mengajak kita cara berpikir yang mirip, analogi yang sama. Bahwa cara beriman seseorang dipengaruhi oleh kompleksitas psikologi yang dialami. Kalau dalam kasus yang lain tadi dalam cara orang menyayangi, dipengaruhi oleh carut marut psikologinya. Sekarang kita geser bahwa cara beriman pun sangat dipengaruhi oleh berbagai macam kompleksitas, ruwetnya, carut marutnya, pikiran yang Bapak Ibu sedang alami. Rumit atau sederhananya, ritus di dalam penyembahan Bapak Ibu sangat dipengaruhi oleh ruwet ataupun baiknya keadaan hati kita. Dan itulah yang kita gambarkan. Bagaimana kita menjalankan liturgi itu juga sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang sedang berkecamuk di dalam hati Bapak Ibu. Saya ngambil contoh. Kebetulan hari ini adalah Minggu Palem Harum Bapak Ibu.
Bapak Ibu memperhatikan bagaimana GKI Bintaro Utama mengungkapkan, menyatakan, membayangkan konsep palmarum itu, di mana Yesus yang diberikan penghormatan, Hosana, Hosana, dibentuk dalam seperti itu. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pergi ke GKI Maleoraya, mungkin cara mengungkapkannya berbeda. Bapak Ibu pergi ke GKI Pongtiku, mungkin palemnya berbeda, mungkin tariannya berbeda, mungkin pujiannya berbeda. Bapak Ibu pergi ke Pondok Indah akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang mempersepsi, yang mendekorasi punya carut marut pergumulan kondisi psikologi masing-masing. Dan itu yang mempengaruhi ekspresi mereka di dalam menyajikan sesuatu yang bersifat dekoratif. Itu baru dekorasi. Liturginya Bapak Ibu yang milih nyanyian. Nyanyian yang ada di sini pergi, yang lain Bapak Ibu ke Maleo, ke Pondok Indah, ke Pongtiku, nyanyiannya belum tentu sama. Kenapa? Karena waktu memilih dipengaruhi oleh kondisi psikologi sang pemilih nyanyian ini. Jadi iman mempengaruhi cara beriman. Cara beriman mempengaruhi kondisi yang terjadi dalam diri kita, dan itu bisa saling tukar balik. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih, hari ini saya tidak mau mengajak kita larut dalam pendekatan psikologinya. Tapi apapun yang menjadi alasan psikologi Bapak Ibu, apapun yang menjadi kondisi psikologi, hari ini kita diarahkan bahwa keadaan masa prapaskah ini kita didorong untuk menghayati tentang cara beriman, tetapi dengan cara yang sederhana. Tidak yang glamor, tidak yang rumit, tidak yang ruwet, dan lain sebagainya. Tetapi mengekspresikannya sederhana, simple. Karena kehidupan spiritual sesungguhnya adalah kehidupan yang simple. Bagaimana konsep beriman yang simpel dan sederhana itu? Secara definitif dapat saya katakan demikian. Cara hidup yang sederhana dalam beriman itu adalah cara hidup yang dilandaskan pada keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Di mana fokusnya diarahkan pada nilai-nilai spiritual dan moral. Bukan pada harta dan simbol-simbol materialnya. Konsep beriman itu Bapak Ibu menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu harus dibarengi dengan embel-embel apa saja sih. Itu urusan material yang semua itu dipengaruhi oleh karena kondisi psikologis kita. Pada zaman dahulu Bapak Ibu dalam bentuk yang masih sangat sederhana. Orang menyembah Tuhan itu yang menyembah batinnya. Yang menyembah adalah rohnya. Karena itu banyak aliran kebatinan sudah ada sebelum Kristen. Karena apa? Karena urusan dengan Tuhan itu adalah urusan batiniah, urusan rohani. Simbol-simbol material ini hanyalah sebagai penanda, pengingat. Supaya kita tahu bahwa di titik itu kita pernah melakukan, pada momentum itu kita pernah merayakannya. Tetapi intinya adalah batin kita terhubung dengan Yang Maha Kuasa atau tidak. Nah hari ini Bapak Ibu kita diajak bersama-sama. Lalu ketika kita menjalani cara beriman yang sederhana itu. Isinya, esensinya itu menyangkut dimensi apa saja. Apa yang terkandung di dalam cara beriman yang sederhana itu. Bapak Ibu saya mengikuti dari bacaan kita leksionari. Ada dimensi yang menggambarkan tentang cara beriman yang sederhana. Dimensi ini saya rangkum dalam bentuk yang 3 sesuai dengan bacaan kita. Yang pertama, cara beriman yang sederhana itu dimensinya adalah taat. Ketaatan. Ketaatan ini dibunyikan, digemakan oleh Yesaya kepada umat Israel yang mungkin saat itu sudah terlanjur menggunakan berbagai macam simbol-simbol dan berbagai ikon-ikon dan berbagai bentuk-bentuk penyembahan yang mengandalkan material. Binatang korbannya kualitasnya harus begini, tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang cacat dan lain sebagainya. Ia harus berumur 1 tahun. Itu material.
persembahan aja, materialnya harus dikasih klasifikasi Bapak Ibu. Tetapi Yesaya mau mengajak, sebenarnya inti daripada firman Tuhan, inti dari penyembahan yang kita rangkum dalam satu kitab yang seperti ini, mau menggambarkan apa? Bapak Ibu yang sudah mengikuti pembacaan Alkitab setahun, kalau kita membaca perjanjian lama yang tebal sebanyak berapa kitab Bapak Ibu? 39 Alkitab itu. Isinya apa sih? Isinya simpel sekali. Kalau engkau taat, engkau dapat berkat. Taat, berkat. Tetapi kalau engkau melawan, memberontak, maka engkau kena kutuk. Kutuk itu hukuman artinya Bapak Ibu. Sesimpel itu. Konsekuensi ini. Jadi ketaatan adalah sebuah nada teologis. Ketaatan adalah sebuah sikap karakteristik yang harus ditunjukkan ketika orang menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu menjadi penguasa kita. Nah, ketaatan yang dijelaskan oleh Yesaya adalah digambarkan ketaatan dari seorang murid yang siap selalu menerima didikan dan pengajaran, yang selalu mengatakan aku siap untuk belajar. Taat di sini bukan didasarkan kepada rasa takut, tetapi taat didasarkan pada perasaan kasih, perasaan cinta dan respek kepada yang ditaati itu. Kalau taat dengan rasa takut itu begini, jawabannya adalah siap komandan. Bapak Ibu yang mengatakan siap komandan itu adalah orang-orang yang taat. Tapi taatnya saya menduga dengan rasa takut. Karena kalau dia mengatakan siap komandan, mungkin kakinya dibedil bisa begitu Bapak Ibu. Itu taat karena takut. Yang Yesaya maksudkan taat kepada Tuhan bukan karena takut. Meskipun Alkitab menggunakan kata takut akan Tuhan, tapi kata takut itu tidak mencerminkan takut sebagai fobia, ketakutan yang mencekam, tapi takut ini merupakan suatu bentuk kasih dan respek kepada Tuhan. Ini yang dinamakan dimensi taat. Yang kedua, dimensinya apa? Bacaan yang kedua dari kitab Filipi. Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi yang di sana mereka merasa pinter, merasa luar biasa, merasa berwibawa, punya status sosial yang tinggi. Lalu Paulus mengajarkan, cara hidup kekristenan, cara beriman landasannya bukan itu. Tetapi landasannya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati ini dasarnya bukan karena minder, bukan pula karena merasa nista. Bukan. Rendah hati itu sekalipun kita menjadi orang terhormat, tapi cara kita mewujudkan, mengaplikasikan, dan mengimplementasikan dalam kehidupan, kita lakukan dengan rendah hati. Bapak Ibu rendah hati, sekalipun kita, misalnya saya pejabat, misalnya Bapak Ibu, datang kepada orang tua, sikap menundukkan kepala kepada orang tua itu adalah gambaran respek dan hormat kita. Mungkin secara struktural, mungkin jabatannya tinggi, tapi rendah hati. Adab namanya, dalam bahasa ketimuran Bapak Ibu. Adab harus begitu. Ketemu orang tua, kewajibannya adalah menundukkan kepala. Itu bentuk kerendahan hati yang dimunculkan dalam adab ataupun karakter. Dari mana Paulus mengajarkan ini? Paulus mengajarkan dengan menggarap suatu konsep teologi. Lihat, Yesus Kristus yang setara, yang adalah Allah, yang ia pantas untuk datang ke dunia ini dengan menunjukkan jati dirinya, aku ini Tuhan, lu jangan main-main dengan saya. Gua sulap menjadi kodok tuh. Bisa begitu Bapak Ibu. Tetapi Yesus tidak mau melakukan demikian. Justru dalam keadaannya sebagai Allah, dalam dirinya yang kepenuhannya sebagai Allah itu, ia datang ke dunia menjadi manusia. Dan manusia pilihannya bukan sembarang manusia. Dia milih manusia yang disebut dengan manusia hamba, manusia budak. Dan itu ada pada kasta level yang paling bawah. Kenapa Yesus melakukan itu? Yesus mau meneladankan bagaimana
kerendahan hati itu menjadi kunci daripada kesederhanaan dalam menyembah Tuhan. Tidak macam-macam, tidak jumawa, tidak neko-neko, tetapi dijalankan dengan rendah hati. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, dimensi dalam mengungkapkan cara beriman yang sederhana itu diteladankan oleh Yesus. Bagaimana Yesus mengungkapkan? Selain Yesus datang dari atas tadi dengan kerendahan hati, lalu Yesus menunjukkan bagaimana cara hidup, pilihan hidupnya. Dia memilih hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan karena kekurangan Bapak Ibu. Jadi kalau kita hidup sederhana itu bukan lantas dibaca, oh aku kekurangan. Tidak. Bapak Ibu mungkin punya lebih, punya berlimpah, punya berlipat-lipat, tetapi mengambil pilihan dengan cara yang sederhana. Sederhana dilakukan bukan karena kekurangan, tapi karena pilihan sebagai konsekuensi dari kesadaran bahwa kita harus hidup dengan kesederhanaan. Yesus menggambarkan pilihan cara hidup sederhana itu adalah ketika Yesus menuju Yerusalem, lalu Yesus memakai kendaraan. Kendaraan pada zaman itu kalau tidak onta adalah kuda Bapak Ibu ya. Tapi Yesus memilih keledai. Nah bedanya apa keledai, onta dan kuda Bapak Ibu? Kalau kuda buat tunggangan para prajurit bangga, membawa pedang, membawa tombak gitu Bapak Ibu. Tapi yang namanya keledai Bapak Ibu, ini adalah alat angkut untuk membawa barang-barang. Beda sekali ya. Untuk lebih gamblangnya saya gambarkan demikian. Bapak Ibu kalau pergi ke Bandung, naiknya mungkin yang dinamakan kuda itu, analoginya kayak naik kereta wus. Ya sampai pada Larang, wus sampai ke sana. Tetapi naik keledai itu ibaratnya Bapak Ibu ke Bandung naiknya kereta barang. Karena keledainya pembawa barang. Bisa dibandingkan kesederhanaan antara wus dan kereta barang. Inilah gambaran kesederhanaan yang Yesus pakai. Ketika dia melakukan perjalanan pelayanan itu, dia melakukannya dengan cara yang sederhana. Karena dia memilih sederhana. Apakah Yesus tidak bisa naik kuda? Apakah Yesus tidak mampu untuk mendapatkan kuda? Mampu, sangat mampu. Tetapi pilihan hidupnya dia memakai yang sederhana. Ini dimensi moral, dimensi spiritual yang harus ditularkan ketika hari ini kita merenungkan Minggu Palmarum, di mana orang mengeluk-elukan Yesus sebagai Raja. Tapi Yesus tidak menampilkan dirinya seolah raja yang dilulukan. Hosana, Hosiana. Tapi dia justru naik kereta barang. Naik keledai. Itu dimensi kesederhanaan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, lantas apa yang menjadi gambaran dan implementasi bagi kita? Iman yang sederhana itu diungkapkan dalam ritus beriman, upacara agama, atau liturgi yang sederhana. Liturgi yang tidak glamor, yang tidak mewah, tapi sederhana. Karena kita itu menyembah Tuhan, sesederhana itu. Mau dipecah-pecah berapi ordo, ya intinya kita menyembah Tuhan, sesederhana itu. Dan dengan cara sederhana itu Yesus memilih cara hidup pun sederhana. Bahasa yang keren dipakai istilah ugahari. Ugahari adalah cara hidup yang sederhana. Kita menjiwai segala kesederhanaan. Karena apa? Karena di dalam kesederhanaan itu, maka orang akan menemukan kebahagiaan yang esensial. Ketika seseorang bisa menjalankan hidup dalam kesederhanaan, maka dia akan menemukan kebahagiaan yang paling mendasar. Kebahagiaan esensial. Ini gambarannya tentang hidup yang sederhana, yang diaplikasikan, diimplementasikan dengan cara yang sederhana. Tuhan akan memberikan inspirasi dan hikmat kepada kita. Bagaimana menjalankan iman yang sederhana itu dengan beriman secara sederhana dan dihidupi dalam tata kehidupan yang sederhana. Bapak Ibu, saya membaca, mempelajari tentang palmistry
Garis tangan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya garis tangan kan ya? Coba lihat garis tangannya, ada gambar apa Bapak Ibu gitu? Saya perhatikan, saya melayani itu 25-an tahun Bapak Ibu, menjalankan fungsi pastoral itu kan ya. Saya lebih banyak melihat orang itu tangannya ada tanda hurufnya M ya. Ya, M itu Bapak Ibu ya. M itu salah satunya adalah garis kehidupan di sini. Ada satu garis kehidupan secara ilmu palmistry. Nah, Bapak Ibu, kehidupan manusia itu yang diharapkan itu kebahagiaan. Ya, dalam simbol yang sederhana ini sebenarnya mau mengarahkan kita tentang bagaimana hidup kebahagiaan. Ada garis cinta, garis kehidupan, garis kesehatan dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana hidup itu bahagia. Nah, Bapak Ibu, saya mau menggambarkan, menyampaikan dalam penelitian saya selama 25 tahun menggembalakan Bapak Ibu. Hampir saja suatu persoalannya untuk menjadi bahagia itu hampir mirip Bapak Ibu. Karenanya saya merumuskan tentang teori kebahagiaan ini bukan model garis tangan palmistry Bapak Ibu. Ada M Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu bisa lihat antara jari dan sini itu ada satu titik kira-kira. Nah, kalau secara ilmu refleksi ini mesti dipijet, ditekan-ketan gitu Bapak Ibu. Itu cara refleksi. Tetapi berdasarkan penelitian saya beda. Saya punya jurus yang lebih ampuh lagi untuk membuat bahagia. Bapak-bapak mesti perhatikan ini. Ini garis tangan istri bapak-bapak, perhatikan, lihat M-nya itu kan ya. Jangan ditekan terlalu keras. Buat cara lebih mudah Bapak Ibu ya. Mudah caranya di mana? Ditepuk-tepuk Bapak Ibu. Tepuknya pakai gini Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu ya. Kalau istrinya lagi nggak bahagia, lagi merengut, lagi murung, lihat titik M-nya di sini. Tepuk. Kalau pakai yang merah ini kurang kuat, pakai dolar. Dolar lebih berharga lagi, tepuk lagi. Kalau dolar nggak kuat, pakai euro. 17.000 lagi. Tepuk Bapak Ibu, tangan kiri. Lihat tangan kanannya apa? M lagi. M dan M, money and money. Tepuk lagi Bapak Ibu. Ini simple. Ini penelitian Bapak Ibu, ini ilmiah ini kan ya. Ilmiah menurut saya Bapak Ibu ya. 25 tahun persoalannya kok itu melulu gitu kan ya. Saya coba loh ditepuk pakai uang merah gimana. Oh cepat sekali, adrenalin cepat berubah. Ternyata disinilah mengandung dopamin Bapak Ibu. Mengandung serotonin yang mencairkan peredaran darah yang buntu, yang beku itu. Plak-plak di jantung, di otak itu menjadi cair semua. Gara-gara ini ditepuk Bapak Ibu. Itu penelitian saya. Kalau Bapak Ibu membantah, gunakan antitesa yang lain. Mungkin pakai emas logam mulia Bapak Ibu. 100 gram untuk neken-neken sini di istrinya, pasti juga cepat sembuh. Bapak Ibu. Ini yang pertama. Lalu bagaimana kalau bapak-bapak? Sama enggak bapak-bapak Pak Thomas? Beda Bapak Ibu, rumusnya beda. Sama-sama M, tapi bunyinya lain. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu kan money and money. Bapak-bapak ini adalah make, M-nya make. Sini tetap money, make money and make money. Maka keluargamu akan bahagia. Kalau bapaknya bisa make money yang banyak, yang tebel, ya lebih tebel daripada ini Bapak Ibu, disitulah kebahagiaan. Sesederhana itu, lakukan di rumah. Kalau tidak berhasil, hubungi dokter Bapak Ibu ya. Ini satu cara sederhana dalam kita mengungkapkan bagaimana mengimplementasikan iman yang sederhana dalam cara hidup yang sederhana, namun realistik, terukur, dan sungguh dapat diandalkan, reliable. Menarik sekali Bapak Ibu. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka pilihan dengan cara beriman yang sederhana itu menjadi penting bagi kita. Nah, temukan titik-titik kebahagiaannya itu. Kalau tadi saya menemukan titiknya di sini, Bapak Ibu pulang ke rumah, mungkin ada titik kebahagiaan yang lain. Mungkin bukan pada tepukan duit Bapak Ibu. Ada titik yang lainnya, temukan itu. Dan disitulah menjadi perayaan cara beriman yang sederhana itu, dan pada akhirnya membahagiakan. Bapak-bapak siap investigasi cari titik kebahagiaan? Lakukan di rumah. Ibu-ibu juga siap cari investasi gak sih? Lakukan itu. Ada satu lagi, diingatkan. Sekalipun banyak orang berorientasi pada duit,
Tapi ingat, tanda M ini bisa dibaca selain garis palmistrinya tadi dalam makna yang kedua. M yang pertama adalah memento. Kamu cari duit, tapi ingat. Apa yang diingat, apa yang di memento, tulisan M kedua, mori, kematianmu. Ingat akan kematianmu. Jangan fokus kepada duitnya, tapi juga ingat akan kematianmu itu. Untuk suatu apa? Agar kematianmu itu bukan menjadi kematian yang sia-sia. Engkau mencari duit, tapi duitmu untuk mengobati penyakitmu habis. Sekian puluh tahun kita cari duit, tapi pada akhirnya habis untuk mengobati sakit kita. Karena itu ingat akan kematianmu itu. Nah, hari ini Bapak Ibu kita diajarkan tentang sesuatu yang penting. Berpikir sederhana dan membahagiakan sesungguhnya adalah penting. Cara beriman yang sederhana, enggak rumit, enggak ruwet, enggak muter-muter, tapi menghasilkan sebuah tindakan dan keberanian iman yang sederhana. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya sehingga boleh menemukan sesuatu yang baik bagi kebahagiaan hidup kita dari cara-cara yang sederhana. Tuhan memberkati. Amin.